Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat selalu. Nah, di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi penggambaran detail planimetris. Video ini dibuat dalam rangka sebagai video pembelajaran dari Praktikum Survei Terestri 1 di program studi S1 Teknik Geodesi. Nah, untuk materi yang akan dibahas dalam video kali ini adalah yang pertama mengenai konsep penggambaran titik detail. Kemudian materi kedua adalah penggambaran poligon. Yang ketiga adalah penggambaran detail planimetris. Yang keempat adalah mengenai pembuatan peta. Termasuk di dalamnya muka peta dan informasi tepi peta nanti akan dijelaskan dalam video kali ini. Plotting detail atau penggambaran detail. Posisi detail yang sudah kita ukur di lapangan akan kita lakukan penggambaran atau akan kita plotting atau akan kita rekonstruksi kembali di atas sebuah bidang datar atau di sebuah bidang kertas yang kita namakan sebuah peta. Nah, posisi detail ini bisa kita tentukan menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan cara numeris, di mana kita mengeplot koordinat X dan Y langsung. Jadi kita sudah memperoleh nilai X dan Y di lapangan, sehingga kita tinggal melakukan plotting nilai koordinat X dan Y ke atas bidang datar tersebut. Yang kedua adalah menentukan posisi detail dengan cara grafis. Dengan cara grafis ini berarti detail yang kita ukur di lapangan belum kita ketahui nilai X, Y-nya, kita hanya mengetahui misalnya jarak-jaraknya, atau misalnya kita mengetahui sudut dan jaraknya, atau misalnya kita mengetahui azimut dan jaraknya, tergantung dari metode pengukuran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, cara grafis ini kita plot dari titik kerangka dasar pemetaan ataupun dari garis ukur kerangka pemetaan atau poligon tersebut. Jadi posisi detail ini kita tentukan setelah kita menentukan atau setelah kita menggambarkan poligonnya. Sedangkan poligon di sini kita plotting atau kita gambarkan dengan cara numeris. Biasanya cara grafis ini hanya untuk plotting detail. Nah, tahapan penggambarannya itu yang pertama adalah dengan membuat grid, jadi menyiapkan bidang bidang kertas, yaitu peta. Kita siapkan kertasnya, kita buat ukuran untuk muka peta dan ukuran untuk informasi tepi peta. Kemudian kita buat grid. Selanjutnya kita plotting titik kerangka dasar pemetaan atau poligon. Selanjutnya baru kita melakukan plotting detail, dan terakhir menghubungkan titik-titik yang sesuai. Jadi misalnya kita plotting detail bangunan, nah itu kan masih dalam bentuk titik-titik. Nah, kita hubungkan titik-titik tersebut supaya menghasilkan objek yang sesuai, misalnya bangunan. Nah, di sini peran sketsa sangat penting untuk menghubungkan titik-titik yang sesuai tersebut. Jadi sketsa jangan lupa dibuat juga, harus disertai dalam penggambaran detail. Nah, selain itu kita juga perlu mengukur jarak di atas peta. Jadi saat kita di lapangan, kita mengetahui jarak di lapangan. Kemudian kita sudah tahu skala yang kita akan hasilkan itu berapa. Selanjutnya kita menentukan atau menghitung jarak di atas peta berdasarkan jarak ukuran di lapangan dan juga skala. Jarak di atas peta ini nanti akan membantu saat plotting berdasarkan jarak dari objek ke objek. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah sketsa lapangan. Sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa dalam melukis detail atau menggambarkan detail sangat dibutuhkan sketsa lapangan agar tidak terjadi salah sambung antara detail yang seharusnya berhubungan dan detail yang tidak berhubungan. Jadi jangan sampai kita menyambungkan titik bangunan dengan titik jalan, karena itu bukan satu objek. Formulir ukur.
formulir ukur ini yang berisi ukuran jarak di lapangan maupun ukuran sudut di lapangan. Jadi sangat penting formulir ukur ini karena kita menggambarkan detail berdasarkan formulir ukur. Kita juga harus menghitung jarak di atas peta dari jarak di lapangan yang sudah tertuliskan di formulir ukur tersebut. Yang terakhir adalah peralatan penggambaran detail. Jadi kita siapkan dulu peralatan penggambaran detail. Nah, alat yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut. Ada busur derajat. Kalau bisa bacaan terkecilnya itu sampai 15 menit ya. Kemudian ada mistar skala atau penggaris. Ini diusahakan mistar skalanya ini ada yang garis lurus, ada yang siku-siku. Jadi karena kalau kalian menggambarkan untuk metode penyikuan atau untuk menggambarkan metode pengikatan, itu akan mudah apabila kalian menggunakan dua penggaris siku-siku tersebut. Kemudian ada kertas. Untuk praktikum ini kita menggunakan kertas A4, tetapi biasanya saat praktikum di kampus kalian menggunakan kertas ukuran A0. Kemudian ada jangka tusuk, ini nanti untuk menggambarkan pengikatan karena kita hanya mengetahui ukuran jaraknya. Kemudian ada pensil dan penghapus, jangan lupa. Jadi penggambaran di sini tidak menggunakan ballpoint, tetapi pertama menggunakan pensil, tetapi nanti untuk menebalkan baru menggunakan drawing pen. Nah, secara umum gambaran bentuk peta detail planimetris itu terbagi menjadi dua, yaitu ada muka peta dan ada informasi tepi peta. Jadi kalau muka peta ini nanti menggambarkan ada grid, ada plotting detail planimetris, ada plotting poligon, kemudian termasuk ada angka koordinat di samping kiri, kanan, bawah, dan atasnya. Sedangkan kalau informasi tepi peta itu lebih ke informasi pendukung dari objek yang digambarkan dalam muka peta seperti judul, skala, legenda, tanggal pengukuran pengolahan, kemudian dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, kemudian logo, instansi, dan tahun pembuatan. Nah, saya bahas satu persatu. Misalnya mulai dari grid peta. Grid peta ini digunakan untuk mempermudah mengetahui lokasi atau koordinat suatu objek. Grid peta biasanya diberikan ukurannya tertentu. Jadi jarak antar gridnya itu misalnya di atas peta itu 5 cm x 5 cm atau 10 cm x 10 cm. Jadi gridnya itu dibuat jaraknya teratur setiap 5 cm horizontal dan 5 cm vertikal seperti itu, atau 5 cm sejajar dengan koordinat absis dan 5 cm sejajar koordinat ordinat. Jadi harus diusahakan setiap ukurannya itu sama, 5 cm x 5 cm atau 10 cm x 10 cm. Nah, penggambaran grid sendiri juga ada ukurannya. Jadi gambar gridnya itu ada dua contoh gambar grid seperti yang ditunjukkan di dalam gambar. Jadi ada yang merupakan garis-garis. Jadi di sini yang kalian lihat di sini ada 1 cm x 1 cm, dia garisnya seperti ini. Ada juga yang membuat tik seperti ini. Jadi ukurannya sama 1 cm x 1 cm, tetapi ini 4 mili, 4 mili, kemudian ini sisanya gitu. Berarti ada 2 mili untuk menggambarkan titik dan spasi di sini. Jadi kalian bisa menggambarkan grid yang kiri ataupun yang kanan, tetapi biasanya standarnya yang kita gunakan itu adalah yang kanan tuh. Nah, nanti gambarannya kurang lebih seperti ini dari tampilan muka peta yang sudah berisi grid. Jadi pertama kali yang harus kalian lakukan adalah kalian membuat grid peta terlebih dahulu dengan jarak antar gridnya itu 5 cm x 5 cm di atas bidang gambar, ataupun 10 cm x 10 cm di atas bidang gambar. Nah, apakah interval grid sumbu absis dan sumbu ordinat boleh berbeda? Jawabannya itu sebenarnya boleh. Misalnya kalian membuat 5 cm x 20
10 cm misalnya. Nah, itu sebenarnya boleh saja, tetapi nanti hasilnya kurang estetis gitu. Makanya diusahakan interval grid sumbu absis dan sumbu ordinat ini diusahakan sama. Tetapi apabila berbeda itu diizinkan, tergantung dari data dan tingkat estetis yang ditampilkan di dalam muka peta tersebut. Nah, untuk penentuan titik tengah muka peta, jadi supaya gambar kita itu pas di tengah muka peta, maka kita tentukan dulu titik tengah muka peta. Titik tengah muka peta ini ditentukan berdasarkan koordinat poligon. Jadi kita sudah tahu koordinat poligon, sumbu maksimalnya dan sumbu minimalnya. Kemudian dari X maupun dari Y. Jadi kita harus tahu dulu, tentukan dulu, baru kita tentukan titik tengahnya. Nah, rumus untuk menentukan titik tengah adalah dengan titik X titik tengah sama dengan setengah kali X max plus X min. Sedangkan kalau untuk mencari koordinat Y titik tengah itu Y max tambah Y min dibagi 2, sama saja. Nah, ini gunanya adalah menggambarkan supaya titik kita itu pas di tengah-tengah gitu. Nah, ini sebagai contoh, jadi misalnya kita memiliki X maksimal itu 430 dan X minimalnya 120, berarti XT-nya atau X tengahnya itu 275. Kemudian kita mempunyai Y max itu 320, Y min 100, maka Y tengahnya itu 210. Nah, diusahakan 275 dan 210 ini terletak di tengah-tengah muka peta. Tetapi perlu kalian perhatikan juga saat kalian menggambarkan titik tengah muka peta ini, kalian harus menggambarkan angkanya itu, angka di dalam gridnya ini itu juga tetap angka bulat, jadi angka integer. Jadi misalnya jarak antar grid tiap 100 meter, jadi angkanya yang di grid ini juga harus berjarak 100 meter dengan kelipatan angka yang bagus. Jadi misalnya 0, 100, 200 kayak gitu. Diusahakan seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya XT dan YT-nya 275, berarti kita mempunyai 4 alternatif untuk meletakkan XT YT-nya ini di kolom yang mana. Jadi usahakan di sini, dan penentuan XT YT ini akan lain kondisinya apabila X max-nya atau X min-nya ataupun Y max-nya ataupun Y min-nya itu tidak dari titik poligon tetapi dari titik detil. Nah, itu akan lain ceritanya. Jadi usahakan poligon yang kita buat itu melingkupi seluruh titik detil kita. Apabila tidak melingkupi seluruh titik detil kita, kita harus tahu berapa Y max-nya, berapa Y min-nya, berapa X max-nya, dan berapa X min-nya kita harus tahu, supaya peta kita itu tetap di tengah dan detil kita itu tidak keluar dari muka peta. Nah, kemudian karena di sini 275 X-nya berarti lebih dekat dengan angka 300 dibandingkan dekat dengan angka 200. Jadi titik garis tengahnya ini adalah memiliki koordinat 300. Kemudian kalau Y-nya kan lebih dekat ke angka 200. Jadi di sini kita berikan angka 200. Jadi diusahakan pemberian koordinat grid ini angkanya ini tetap kelipatan 100 dan dimulai dari angka 0. Seperti itu. Yang tidak harus 0, tetapi dia itu angka yang bulat gitu, 100, 200, 300 gitu. Nah, oleh karena dia X 275 dan Y-nya 210, maka letaknya adalah di sini. Jadi dia menempati alternatif yang ada di titik kedua ini. Nah, ini sebenarnya nggak masalah. Jadi nggak harus 275, 210 itu tepat di tengah-tengah, ini nggak masalah karena perbedaannya hanya sedikit, hanya mungkin selisih berapa senti atau berapa mili. Nah, itu nggak apa-apa. Asal angkanya ini juga tetap dibuat tetap seperti ini. Nah, untuk melakukan plotting titik poligon ataupun titik detil secara numeris, nah itu dilakukan dengan metode interpolasi. Jadi metode interpolasi adalah sebagai berikut.
Misalnya kita akan plotting detail dengan koordinat P yaitu 554 dan 630. Jadi kita punya titik poligon itu koordinatnya 554 dan 630. Jadi kita sudah tahu 554 dan 630 berarti ada di dalam kubikal yang ini, ada di dalam arsiran yang warna biru ini. Maka tahapannya adalah kita menentukan XP-nya itu sebenarnya berapa toh di atas bidang peta, yaitu rumusnya dengan XP min X min per X max min X min dikalikan jarak grid koordinat X di atas peta. Kemudian untuk nilai Y-nya juga, Y di atas peta itu berarti YP min Y min dibagi Y max min Y min dikali jarak grid koordinat Y di atas peta. Contohnya langsung ya, kita langsung ke contoh. Titik P itu ada 554. Nah, 554 di sini kan berarti letaknya di dalam persegi yang di sini. Berarti X min-nya adalah 500 karena dia dibatasi X min 500, X max-nya 600. Berarti 554 dikurangi 500 dibagi 600 dikurangi 500. Nah, karena jarak dari 500 ke 600 ini 10 cm, maka dikalikan 10 cm. Hasilnya adalah 5,4 cm. Nah, XP diukur sejauh 5,4 cm dari titik koordinat X minimum yaitu 500 ke arah titik koordinat X 600 ke arah maksimum. Jadi kita tarik garis dari 500 ke arah 600. Ini kita tariknya harus ini ya, segaris. Nah, nanti misalnya di sini itu 5,4. Nah, selanjutnya kita menghitung YP-nya. Yaitu rumusnya sama. YP di sini kan 630. Berarti diapit angka koordinat 600 dan 700. 630 kurangi 600 dibagi 700 kurangi 600 kali 10 cm. Hasilnya 6,3 cm. Jadi kita gambarkan dari 5,4 cm ini atau dari titik di sini 500-600 ke arah 700 sejauh 6,3 cm. Nanti dibuat garisnya ini harus jajar sumbu X dan ini harus jajar sumbu Y. Nanti perpotongannya itu adalah titik P tersebut. Nah, untuk menggambarkan titik P atau titik poligon itu digambarkan dengan bentuk segitiga dengan titik di tengah. Jadi titik di tengah ini yang tadi kita buat. Kemudian kita buat segitiga di bagian luarnya. Ukurannya kita buat bebas, tetapi harus konsisten semua titiknya. Semua titik poligon simbolnya harus sama, ukurannya harus sama. Titik poligon ini digambarkan secara numeris berdasarkan nilai koordinat yang sudah diperoleh dari hasil hitungan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan metode Bodit kita gunakan. Nah, teman-teman di sini kan saat kita melakukan hitungan Bodit kita sudah tahu koordinat X dan koordinat Y dari masing-masing titik. Nah, itu digunakan untuk memplotting titik poligon secara numeris di atas bidang peta dengan menggunakan metode interpolasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, contoh hasil pembuatan grid peta itu seperti ini. Misalnya, nanti teman-teman juga menuliskan koordinatnya dan koordinat tengah peta harus sesuai dengan hasil hitungan yang sudah kita lakukan, dan kita juga harus plotting titik poligonnya terlebih dahulu. Nah, setelah menggambarkan titik plotting poligonnya, kita menggambarkan detail planimetrisnya. Nah, untuk penggambaran detail planimetris secara umum itu ada 3 metode, yaitu metode azimut dan jarak, menggunakan ukuran azimut yang diperoleh di lapangan dan jarak yang diperoleh di lapangan, kemudian menggunakan ukuran jarak, dan juga menggunakan ukuran sudut dan sudut. Jadi sebenarnya ini metode triangulasi, triangulaterasi, dan trilaterasi itu kita gunakan juga untuk penggambaran detail planimetris seperti itu. Nah, aturan penggambarannya adalah yang pertama, busur derajat ini digunakan untuk menggambarkan sudut. Mistar dan jangka tusuk ini digunakan untuk menggambarkan jarak. Jadi jangka tusuknya ini harus lebarnya berapa. Nah, itu harus berdasarkan jarak dengan bantu yang
diukur di lapangan dan kita sudah tahu ukuran di atas petanya dan ditentukan dengan menggunakan bantuan mistar. Arah azimut digambarkan garis sejajar sumbu Y pada titik yang akan digambarkan azimutnya, karena arah azimut kan arahnya ke utara. Nah, di atas bidang peta arah utara itu adalah garis ke atas, yaitu ke arah sumbu Y positif. Nah, kemudian jarak di peta ini ditentukan terlebih dahulu sesuai skala peta dan jarak ukuran di lapangan. Jadi usahakan sebelum plotting detail, kalian menghitung terlebih dahulu jarak di atas peta berdasarkan jarak ukuran di lapangan dan juga skala peta yang akan digambarkan. Nah, di lapangan kalian mengenal metode penyikuan untuk untuk pengukuran titik detail. Bagaimana cara plotting detail apabila kalian di lapangan menggunakan metode penyikuan. Nah, di atas bidang peta kalian sudah mempunyai garis ukur atau sudah mempunyai plotting poligon, misalnya plotting poligon A ke B. Nah, di metode penyikuan di lapangan kita kan juga mengukur jarak dari titik TKDP ke titik garis ukur. Nah, kita gambarkan itu berapa jaraknya menggunakan jarak di atas peta ya, bukan jarak di lapangan, karena kalau jarak di lapangan pasti dia meter, kalau jarak di atas peta biasanya dia sudah senti ataupun mili, karena sudah dibagi dengan skala yang tadi. Kemudian dengan menggunakan garis siku, tadi kan saat dijelaskan peralatan penggambaran ada mistar lurus dan ada mistar siku. Nah, mistar siku ini sangat berguna saat kalian menggambarkan metode penyikuan di sini. Nah, kalian buat siku-siku di mana siku-sikunya ini tepat tegak lurus dari garis ukur AB. Nah, jaraknya itu kalian dapatkan di lapangan, yaitu dari DA ke A aksen. Nah, ini kalian dapatkan di lapangan. Nah, nanti terbentuk titik A. Begitu juga apabila kalian ingin menentukan titik B, termasuk juga titik C. Baru kalau kalian sudah mendapatkan 3 titik, yaitu 3 titik A, B, dan C, kalian hubungkan dengan menggunakan mistar sehingga terbentuk garis ABC. Ini dihubungkan apabila ABC ini merupakan objek yang sama, yaitu misalnya objek bangunan. Apabila kalian di lapangan menggunakan metode pengikatan pada titik sebarang, kalian plotting di atas petanya dengan menggunakan tahapan sebagai berikut. Jadi tentukan dulu A1 di sepanjang garis ukur AB. Ini kan hasil dari ukuran lapangan ya. Kemudian kalian tentukan juga A2, ini juga hasil ukuran lapangan. A ke A2 ini adalah hasil ukuran lapangan yang dikonversikan ke jarak di atas peta pada garis AB. Baru setelah itu kalian ukur lebar jangka tusuk. Jadi kalian di lapangan sudah dapat ukuran dari A1 ke titik A. Nah, itu berapa jaraknya di atas peta. Kemudian kalian gunakan jangka tusuk. Lebar jangka tusuknya itu harus sesuai dengan jarak ukuran di lapangan. Kemudian kalian menggunakan jangka tusuk diputar, dibuat bulatan lingkaran, jari-jarinya itu sebesar jarak dari A1 ke A. Nah, cara yang sama dilakukan untuk titik A2, jadi membuat 2 lingkaran. Nah, perpotongan 2 lingkaran tersebut adalah titik detail dari A, seperti itu. Nah, lakukan untuk titik-titik detail lainnya dan hubungkan. Apabila kalian menggunakan metode pengikatan perpanjangan sisi di lapangan untuk menggambarkan detailnya, kalian tahapannya adalah sebagai berikut, yaitu menentukan titik A aksen dan B aksen di atas peta. Ini juga hasil ukuran lapangan. Kemudian menentukan titik D aksen dan C aksen juga dari ukuran di lapangan, baik pada garis AE maupun garis AB. Kemudian menghubungkan A aksen ke D aksen, hubungkan juga. Kemudian kalian membuat titik
A dan titik D yang di lapangan itu berdasarkan ukuran lapangan, karena di lapangan kalian diminta untuk menentukan mengukur jarak dari A aksen ke A, dari D aksen ke D. Lakukan juga membuat garis pertolongan atau garis bantu dari B aksen ke C aksen. Kalian tentukan B dan C dari ukuran di lapangan, dan selanjutnya adalah menghubungkan garis ABCD. Nah, nanti terbentuk detil ABCD yang ada di lapangan. Nah, bagaimana kalau kalian menggunakan metode pengikatan trilaterasi sederhana di lapangan? Caranya adalah kita ukur lebar jangka tusuk sesuai ukuran jarak di peta dari C ke C kecil menggunakan penggaris. Jadi jarak di lapangan berapa, jarak di peta berapa, diukur dengan menggunakan penggaris. Nah, lebar jangka tusuknya itu sebesar jarak di peta tersebut. Nah, kemudian kita buat lingkarannya. Pusat lingkaran ini adalah di titik C. Kemudian kita gunakan juga membuat lingkaran dari titik B. Nah, perpotongan dari titik B dan titik C tersebut adalah titik detil C, begitu. Nah, lakukan juga untuk detil-detil lainnya. Nah, apabila kalau di lapangan kalian menggunakan metode arah dan azimut, langkah-langkahnya adalah pertama buat garis bantu arah utara, ini untuk menunjuk ke arah azimut. Kemudian buat busur, ini 0 derajatnya itu ke arah utara. Nah, nanti ukuran azimutnya itu berapa digambarkan. Nah, selanjutnya buat garis bantu supaya menggambarkan bahwa di situ sudutnya secara sekian. Nah, kemudian kalian memperoleh jarak di lapangan. Nah, itu digambarkan. Misalnya ketemu di titik A. Lakukan juga untuk titik detil lainnya. Bagaimana kalau arah dan sudut? Jadi kalian punya ukuran ABC, poligon ABC di lapangan. Nah, gunakan busur 0 derajat sama apabila 0 derajatnya di A, kemudian sudutnya berapa di B, kalian buat garis bantunya, kemudian kalian ukur jaraknya. Nah, nanti ketemu titik detil A. Nah, lakukan untuk titik detil lainnya. Nah, bagaimana kalau metode pengikatan trilaterasi sederhana? Oh, maaf, ini mestinya bukan trilaterasi sederhana ya. Ini apabila dengan menggunakan triangulasi sederhana, jadi dari sudut ke sudut. Nah, ini menggunakan busur 0 derajat berhimpit di titik B. Kemudian kita buat garis bantunya. Ini dari ukuran sudut. Kemudian kita sudut C. Kemudian kita buat garis bantunya. Nah, titik yang berpotongan ini adalah titik detil C. Nah, lakukan untuk data lainnya. Nah, itu tahapan-tahapan metode penggambaran titik detil. Nah, selanjutnya kita lanjut ke informasi tepi. Jadi setelah menggambarkan muka peta beserta poligon dan detilnya, kita lanjut menggambarkan informasi tepi. Informasi tepi ini digambarkan di akhir, nggak apa-apa. Di awal juga nggak apa-apa, bebas. Nah, komponen yang minimal ada di dalam informasi tepi untuk praktikum survei terestri 1 ini minimal ada judul, ada arah utara, ada skala bar, ada skala numeris, ada legenda. Legenda ini isinya simbol dan keterangan yang ada di dalam muka peta harus semua digambarkan dalam legenda. Kemudian ada informasi tanggal pengukuran dan juga tanggal pengolahan. Misalnya kalian ukur tanggal berapa sampai pengolahan berapa. Ini kalau misalnya datanya sudah disediakan, informasi nomor 6 ini nanti boleh opsional. Kemudian dibuat oleh siapa, peta tersebut nanti akan diperiksa oleh siapa, dan nanti di akhir harus diberikan logo instansi kalian bernaung, informasi instansi kalian bernaung, dan peta tersebut dibuat pada tahun berapa. Sebagai contoh, informasi tepi peta adalah sebagai berikut. Judulnya, peta detil situasi area Fakultas Teknik, arah utaranya, skala numerisnya, skala barnya, kemudian tanggal pengukuran, tanggal pengolahan. Biasanya informasi pembuat peta, karena teman-teman di sini masih mahasiswa, yang disebut adalah nama dan NIM. Kemudian biasanya diperiksanya oleh dosen yang bersangkutan, dosen praktikum ataupun dosen teori.
Nah, kemudian di akhir diberikan informasi departemen dan tahun pembuatannya. Sebagai contoh untuk legendanya adalah sebagai berikut: titik poligon, bangunan, taman, jalan, dan selokan. Nah, ini semua legenda ini harus muncul di muka peta, atau dengan kata lain, semua simbol yang muncul di dalam muka peta harus dimunculkan dalam legenda di informasi tepi. Nah, ini contoh dari peta yang ditampilkan gitu. Jadi contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti akan diberikan soal latihan. Ini tugas yang kalian harus kerjakan. Dan apabila ada pertanyaan, komentar, ataupun saran terkait yang sudah saya sampaikan dalam video ini, kalian dapat menulis di kolom komentar. Semoga apa yang dapat saya sampaikan pada video kali ini membawa manfaat untuk kalian, dapat dipahami oleh kalian, dan dapat bermanfaat ke depannya. Saya mohon maaf apabila dalam penyajiannya masih ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.